وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Bagaimana menyikapi ungkapan sebagian pihak? Jangan terlalu kaku dalam menerapkan kaidah kembali pada kibar ulama, karena itu bukan kaidah ahlus sunnah. Tapi kaidah ahlus sunnah adalah kembali pada Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Ada dua kemungkinan terkait dengan orang ini yang punya ucapan semacam ini. Yang pertama, imma jahil. Ini orang jahil ya, tidak mengetahui secara utuh atau secara sempurna kaidah-kaidah Ahlus Sunnah. Tahu sebagian, nggak tahu sebagian. Tahunya dia Quran, Sunnah, pemahaman salaf, gitu ya. Quran, Sunnah, pemahaman salaf. Kok ada lagi ya? Kembali pada kibar ulama. Nggak tahu dia. Oh, itu bukan kaidahnya Ahlus Sunnah. Lijahli, karena dia jahil. Ya sudah, orang jahil dikasih tahu. Dikasih tahu, Mas, itu juga kaidah salaf. Itu kaidah-kaidah salah, penjabaran daripada kembali kepada Allah dan Rasulnya dan pemahaman salaf. Itu ini diantaranya kembali kepada kibarul ulama. Dalilnya apa? Yang tadi saya bacakan dalam kajian ini, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Yang kedua, saya difahami sama Kang Mas, ini adalah kaidah yang disepakati oleh semua ulama, semua bidang ilmu agama. Bahkan semua bidang ilmu. Kembali kepada ahlinya, kembali kepada pakar bidang ilmu masing-masing. Itu kesepakatan semua ahlul funun, ijma' ahlul funun, kesepakatan semua ulama masing-masing bidang ilmu agama. Terkait dengan bab nahwu, harus kembali kepada pakar nahwu. Pakar-pakar nahwu namanya kibar ulama nahwu. Dalam bidang hadis, kembali pada pakar hadis, namanya ahli hadis atau kibar ulama dalam perkara hadis. Paham? Walaupun sebagian punya nama sendiri. Ini namanya nuhat, ahli nahwu, yang ini ahli hadis namanya jahabizah, an-nuqat. Tapi semua mereka secara umum dikatakan sebagai kibar ulama bidangnya masing-masing. Itu kesepakatan seluruh ulama bidang ilmu agama. Paham, Mas? Biar paham, biar nggak jahil lagi terkait dengan kaidah ini. Sebagian ulama berhujjah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Apabila diserahkan perkara ini kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran, tunggu kiamat. Menunjukkan yang namanya segala sesuatu harus kembali kepada ahlinya. Hatta bab urusan dunia, semua ulama ahli dunia sepakat harus kembali pada pakar bidangnya masing-masing. Urusan bab otomotif, urusan mesin-mesin gitu ya, harus kembali pada pakar otomotif. Nah, itu mobilnya itu merusak. Waduh, ini mau tak tanyakan sama Ustaz. Ustaz tanya, ini Ustaz, suatu saya bawa mobil tiba-tiba berhenti, kenapa Ustaz? Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaznya bukan ahli onderdil. Itu namanya Anda salah alamat. Tanyakan kepada pakar otomotifnya. Paham, Evan? Paham ini? Ini semua bidang ilmu, dunia, agama, semuanya belum dipahami baik-baik. Paham insyaallah ya? Naam ya Pak. Terutama dalam bab ilmu agama, barakallahu al-barakatu ma'akatirikum. Kenapa pakai kata-kata kibar? Juga demikian. Semua ulama, semua bidang itu sepakat pada masing-masing bidang. Yang namanya alim ulama, alim bidang ini tabaqat. Ada tingkatan-tingkatan keilmuannya. Orang sekolah aja ada S1, ada S2, ada S3 ya Pak ya. Otomotif ada yang ngerti tapi masih kelas ini, ada lagi yang suhunya lagi, ada lagi yang supernya lagi. Itu perkara yang wakil nyata nggak mungkin dihindari. Orang yang pandai masak banyak atau nggak banyak? Banyak.
Bisa masak banyak, tapi yang master chef-nya jarang. Nah gitu. Ini yang kibar dalam urusan masak memasak. Ahli hadis banyak, muhaddisin banyak ya Pak. Yang dikatakan kibar muhaddisin lebih sedikit lagi. Yang dikatakan ahli ilal, yang mengetahui ilmu penyakit hadis, hitung dengan jari. Itu tabaqat ya Pak. Paham ini? Yang membidangi tafsir banyak, mufassir banyak. Yang kibar mufassirin lebih sedikit lagi ya Pak. Dan para ulama yang bisa mengkompromikan antara ayat ini dengan ayat ini, kemudian bisa mengambil istinbat hukum, kenapa kau menggunakan ini dan segala macam, membongkar hikmah Al-Quran, hukum Al-Quran dan segala macamnya, itu dengan jari. Itu tingkatan ilmunya sendiri-sendiri. Dokter banyak. Dokter umum banyak. Yang spesialis lebih sedikit lagi, lebih banyak kan gitu ya, dari jantung dan segala macamnya. Dan yang pakar dalam bidangnya masing-masing, yang ujungnya itu dengan jari. Ada ilmu barakallahu fikum dokter umum, ada spesialis anak. Ini juga masih umum, tapi dia sudah boleh kibar. Ada lagi spesialis anak terkait dengan jantung, spesialis jantung untuk anak. Ini juga dengan jari. Spesialis anak plus spesialis tumbuh kembang anak, itu juga dengan jari. Itu tingkatan-tingkatan ilmu ya Ikhwan. Ini semuanya barakallahu fikum dengan kesepakatan semua ulama ahli bidang ilmunya masing-masing. Apalagi terkait dengan bab ilmu agama, itu kaidahnya ahli sunnah wal jamaah Kang Mas. Ini yang pertama, dia ajari, kita ajari. Atau yang kedua, dia bukan orang jahil, tapi dia mulabis, membuat talbis, kerancuan, pengkaburan dalam rangka untuk sebuah makar yang dia siapkan, membodoh-bodohi umat atau membodoh-bodohi mad'u dan segala macamnya supaya makarnya lancar, tidak terbongkar penyimpangan-penyimpangan dia. Barakallahu fikum. Ini parah. Yang semacam ini dinasihati, tidak mempan, masalah selesai. Barakallahu fikum. Paham ya? Kalau yang mengucapkan itu orang-orang yang memang memiliki ilmu, berarti pada dirinya ada syubhat, pada dirinya ada sebuah fikrah yang menyimpang. Sebab yang paling anti dengan kaidah ini itu hizbiyin. Yang paling anti itu hizbiyin ya ikhwan. Paling anti dia. Sebab dengan kaidah inilah para ulama membongkar sekian banyak penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Mau contoh? Ya Allah, tadi kan bab dokter, bab masakan, otomotif, hadis, tafsir, nahwu. Sekarang saya mengkerucut pembahasannya ya Pak. Begitu pula barakallahu fikum di dalam bab mengetahui berbagai macam perkara yang batil, mengetahui perkara penyimpangan, mengetahui berbagai macam seluk-beluk sekte yang sesat dengan berbagai macam penyimpangannya masing-masing, mengetahui seluk-beluk fitnah yang ada zaman dahulu atau fitnah di zaman sekarang ini. Ini kan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini akan juga demikian. Di situ juga ada ulama kibarnya. Ulama itu banyak, ulama agama itu banyak, ulama kibar juga banyak, tapi lebih sedikit. Paham ya? Ulama kibar yang spesialis dihitung dengan jari. Spesialis tafsir di zaman sekarang juga dengan jari ya. Kalau eranya kita yang ma'ruf dengan bab ini, Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti yang punya kitab Babaul Bayan. Jangan dikira ulama yang enggak ngerti tafsir, paham tafsir, ngerti ayat, terangkan, paham, tapi yang pakar dan diakui Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Ini namanya pakar tafsirnya.
Jangan merujuk kepada ulama-ulama tafsir untuk zaman sekarang. Satu dengan satu ini spesialis. Amin. Hadis banyak, hampir semua ulama ngerti hadis. Nah, kalau ulama, tulabul ilmi ngerti hadis. Tapi yang dikatakan kibar ulama hadis nggak terlalu banyak. Dan yang dikenal kesungguh-sungguhannya dalam meneliti, membahas hadis rinci, detail, masya Allah, itu dengan jari. Di zaman sekarang ya kan, seperti Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala, dan yang lain yang nggak begitu banyak ya. Terkait dengan bab tadi yang saya sebutkan, ulama itu banyak, kibar ulama juga banyak. Tetapi ulama-ulama yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah, penyimpangan-penyimpangan, sekte-sekte sesat, pemahamannya masing-masing, makar-makarnya, uslubnya, dan segala macamnya, itu dengan jari. Jangan dikira ulama yang lain tidak paham bid'ah, paham, mengerti mereka, paham mereka. Tapi yang tahu betul seluk-beluknya dengan rinci, dengan detail, itu dengan jari. Di zaman sekarang ya ikhwan, beliau adalah Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wara'ah, dengan persaksian para imam pada masanya, disaksikan oleh Syekh Al-Albani, disaksikan oleh Syekh Ibn Utsaimin, disaksikan oleh Syekh bin Baz, disaksikan oleh Syekh Muqbil. Masa itu kibar pada masanya mengakui dalam bab ini Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wara'ah, dan yang bersama dengan beliau. Ayam. Nah, kita prinsipnya Ahlussunnah secara khusus dalam perkara fitnah ya Pak, dan juga merupakan kesepakatan semua ulama di bidang ilmunya masing-masing, yang namanya segala permasalahan dikembalikan kepada ulama kibarnya, dikembalikan kepada spesialisasinya. Tafsir ahli tafsir, hadis ahli hadis, fitnah dikembalikan kepada rijalul fitnah, tokoh-tokoh ulama-ulama kibar yang tahu betul seluk-beluk fitnah. Mohon maaf, itu bukan namanya taklid. Itu mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Paham ya? Paham? Mohon maaf, itu kaidahnya Ahlussunnah, itu adalah bimbingan Nabawi. Bahkan itu juga bimbingan Quran. Disebutkan di An-Nisa, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu." Disuruh kembali kepada Rasul dan ulil amri. Para ulama ahli tafsir tentang ayat ini mengatakan ulil amri di sini adalah para ulama, menyusul para umara. Dua kan? Nggak cuma satu. Rasul dan ulil amri minkum. Di sini ulil amri dengan para ulama. Sebab masalahnya adalah masalah problematika umat, yang menyenangkan umat, yang menakutkan umat, muskilah umat. Itu kepada Rasul, kepada sunnah beliau. Dan yang kedua, kepada ulil amri di kalangan kalian. Itu para ulama. Buktinya apa? La alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Niscaya akan diilmui oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbabnya dari kalangan mereka. Tugasnya para ulama. Di belakang mereka adalah para umara. Umara menggunakan kekuatannya, ulama menggunakan pembahasan ilmiahnya. Ulama dulu baru laporannya kepada para umara. Kamu ikhwan, dua, Rasul dan ulil amri, itulah kibar ulama. Barakallahu fikum. Kamu ikhwan. Nah, sehingga kalau dikatakan wah ini kaidah apa ini, enggak dikenal di Ahlussunnah, afwan, imma anta jahil wa imma anta mulabbis. Ahlahum mamur. Mang paling manis pahit ya Pak. Dibilang jahil bakal ngamuk dia. Dikatakan mulabis tambah ngamuk. Barakallahu fikum. Ya Pak ya. Nah, ya Pak. Apalagi kemudian berani mengatakan ini kaidah apa ini? Kaidah tauhid ini. Ini kaidahnya jahus ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ya Pak. Al-bahim hadza wa. Sekali lagi, ini kaidah sangat ditakuti sama hizbiyin.
sangat ditakuti sama hizbiyun. Sebab para hizbiyun, ahlul fitan, ahlul syubah, ashabul ahwa'i wal bid'ah, dalam perkara ini sedikit pun tidak akan menoleh kepada ulama-ulama yang paham fitnah tadi. Bahkan ciri khas mereka begitu benci kepada tokoh-tokoh fitnah. Kok benci kenapa ya kan? Ya karena mereka inilah yang pada membongkar penyimpangan-penyimpangannya, makar-makarnya, subhat-subhatnya, pemahaman-pemahamannya, uslub-uslubnya dibongkar semua sama tokoh-tokoh tadi. Makanya mereka kembali kepada siapa? Ulama yang lain. Ulama juga, ulama yang lain. Tetapi ulama ini tidak sebagaimana ulama yang sebelumnya. Kurang banyak mengetahui seluk-beluk fitnah-fitnahnya. Itulah makarnya hizbiyin, jahatnya mereka. Selalu dompleng di belakangnya para ulama yang tidak tahu bagaimana keadaannya mereka. Begitu ini ulama tahu siapa mereka, ditakbir mereka, ngamuk sama ulama tadi. Dulu disukai, sekarang dibenci. Cari ulama yang lainnya lagi. Begitu. Dompleng lagi. Tidak ketemu, alhamdulillah itu dompleng. Kami juga bersama dengan para ulama, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Barakallahu itu. Ini ngerti lagi ulama tadi. Tuh, langsung mereka dibantah, ngamuk lagi, dimarahi lagi dia, dibenci, cari lagi yang lain. Sampai nanti ada ulama yang memang sunni dan tidak paham siapa mereka, atau nanti mereka akan ketemu dengan orang yang diulamakan tapi pemahamannya sama kayak mereka. Langsung klep. Ini dia. Sehati datang. Wah, dieluk-elukan. Syekh Fulan bersama kami. Asyik. Yang dulu nggak pernah kayak gitu. Dicek siapa? Oh Fulan, ini orang nggak beres. Para ulama-ulama yang lainnya mengatakan ini orang nggak beres, nggak terima dia. Wah dia begitu. Ujungnya iman nanti ketemu dengan alim sunni yang nggak tahu siapa mereka di belakangnya, atau bakal ketemu dengan orang-orang yang dikatakan alim tapi memiliki pemahaman dan penyimpangan yang sama kayak mereka. Barakallahu fikum. Itu ciri hanya hizbiyin. Barakallahu fikum sepanjang zaman, sepanjang masa. Barakallahu fikum. Wa subhanallah, di antara masyayikhna menulis sebuah kitab muhadharah, kemudian ditranskrip sebuah kitab. Judulnya adalah Fiqhul Fitnah, fikih fitnah, kaidah salaf di dalam mensikapi fitnah atau di masa-masa fitnah. Di antara kaidah yang disebutkan adalah mewaspadai pendapat-pendapat ganjilnya ulama-ulama sighar yang berseberangan dengan ulama-ulama kibar. Nah, barakallahu fikum. Kawannya Ikhwan, ini sudah kita sebutkan sebelumnya ketika di bau-bau. Artinya termasuk ciri penyimpangan seseorang. Ulama kibar itu ada, spesialisnya itu ada, tokoh fitnah itu ada, ulama yang ngerti, semuanya ada. Merupakan keterangan-keterangan yang jelas. Dia nggak mau kembali ke sana. Cari ulama-ulama yang lain yang masih sighar dalam bidang ini, sighar dalam bidang ini diambil. Ternyata berseberangan dengan yang kibar. Bersikukuh berpegangan dengan yang sighar tadi. Ini alamatul inhiraf. Ciri-ciri penyimpangan barakallahu fikum. Hati-hati. Ihzaru min infiradatis sighar anil kibar. Waspadai pendapat ganjilnya orang-orang kecil yang berseberangan dengan ulama-ulama kibar. Tapi kalau yang sighar dan yang kibar sama, ada masalah. Paham ya, Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah.